Mungkin teman-teman kita yang sudah pada saat di atas, setelah di atas ini, what next? Ya. Apalagi ya? Nah, what next biasanya akhirnya beda. Ada yang bunuh diri. Contoh Whitney Houston bunuh diri kan? Pada Banyak. saat di puncak. Kurt Cobain, Ya kan? Bohemian Rhapsody. ya Freddie Mercury ya. Freddie Mercury itu kan juga di puncak. Jadi makin ke puncak orang itu makin apa gitu. Akhirnya menemukan Tuhan sekalian atau jauh dari Tuhan sekalian. Jadi memang dua itu tuh jalannya begitu polanya. Wisnu waktu itu awal-awal kan ingin belajar kajian. Gitu. Alhamdulillah saya ikut ngisi beliau. Ya udah, mulai dari prinsip-prinsip akidah, iman, terus tentang riba. Waktu itu beliau masih riba. Baru tahu gitu. Wah, riba haram ya Ustaz. Waduh, udah mulai. Alhamdulillah. Sampai sekarang seperti itu istiqomah, bahkan melahirkan karya-karya besar, Masya Allah. Benar, Masya Allah ya. Jadi cuma dari hal kadang-kadang kelihatan sepele gitu ya. Hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang, dan gini, ternyata orang itu pada saat puncak karirnya, pada saat puncak kejayaannya, itu justru pada saat puncak pencariannya. Begitu soalnya biasanya. memang begini menurut saya, Ustaz. Ya. Kan pada saat kita di puncak ya misalnya. Misalnya kita karena puncak gunung lah. Iya. Mendakinya kan sulit. Iya. Sampai di atas memang pemandangan view-nya lebih indah luas. gitu kan. Cuma kecantikan dari pandangan itu ada pada di menit-menit awal. Kalau kita tinggal di atas gunung itu lama-lama jadi biasa. Mulai menurun kadar kayak ya udah lihat tadi gitu. Kayak orang yang tinggal di Menara Eiffel sama yang piknik ke sana. Yang yang piknik. Yang travel Menara Eiffel. Yang tinggal di sana biasa aja. Sehari-hari gua lihat. Iya, dan cenderung jenuh. Nah, makanya mungkin teman-teman kita yang sudah pada saat di atas, setelah di atas ini, what next? Ya. Apalagi ya? Nah, what next biasanya akhirnya beda. Ada yang bunuh diri. Contoh Whitney Houston bunuh diri kan? Pada saat di puncak. Kurt Cobain, ya kan? Bohemian Rhapsody. ya Freddie Mercury ya. Freddie Mercury itu kan juga di puncak. Jadi makin ke puncak orang itu makin apa gitu. Akhirnya menemukan Tuhan sekalian atau jauh dari Tuhan sekalian. Jadi memang dua itu tuh jalannya begitu polanya. Malah kalau menurut saya sebenarnya dia itu di puncak itu pencarian Tuhan, Ustaz. Ketemu sih Tuhannya. Ya. Ada yang akhirnya mendekat ya hijrah misalnya, ketemu Tuhan ya. Ada yang ketemu Tuhannya bentuknya beda. Mungkin ketika narkoba itu enak banget. Ini kali ini Tuhan gua ada di balik sini kayaknya nih. Ini dia Tuhan. Benar nih kenikmatan surga ada di sini misalnya kayak gitu kan. Atau juga mungkin Tuhannya uang. Iya. Apa aja dilakuin buat uang gitu kan gitu. Ya mungkin di situ. Ya mungkin berarti benar Ustaz ya. Di puncak itu tinggal nyari level berikutnya bisa antara ke sana atau ke sana. Sama saya lihat Mas Ahmad Dhani. Saya nge-vlog sama beliau yang nonton jutaan. Mas Ahmad itu lagi di puncak-puncaknya dewa. Dan sekarang justru buat lagu Iman, kan keren. Buat lagu ini, bahkan mau diskusi sama Ustadz Felix, mau diskusi sama saya, itu yang video yang nonton, teman-teman boleh nonton nanti ya, di Cinta Quran TV, itu yang nonton jutaan. Bahkan anak-anaknya juga curiosity, tertarik gitu. Jadi makanya benar kalau akhirnya ketika tertarik, sekarang kan luar biasa perjuangannya untuk Allah. Bener ya. Jadi puncak. Nah yang nanggung, yang kasihan, yang belum sampai puncak di bawah, tapi mesti mencari, itu yang kasihan. Itu menikmati indahnya enggak gitu, tapi ya masih cari-cari, tapi salah referensi mungkin. Nah, apalagi keburu mati, itu yang saya kasihan. Iya, mati kita nggak tahu ya. Nah, tapi ibaratnya gini kan, setelah itu teman-teman pada mulai satu persatu, mulai satu kemudian ngajak yang lain, karena ya namanya kenikmatan kan kita rasanya pengen ngasih tahu orang, pengen sharing ya. Makan enak kita posting di Instagram, tempat bagus kita posting di Instagram, pengen ngasih tahu kan. Ketika mendapat kenikmatan iman, kita juga pengen juga nge-posting di Instagram, atau juga ngasih tahu teman yang lain untuk ngajak gitu. Nah sampai akhirnya, Dewi juga menurut saya juga agak sesuatu yang unik juga gitu, karena ya proses dia jadi seseorang penyanyi hebat segala macam kan saya juga ikut menyaksikan waktu zaman masih di channel kan dulu kan. Kemudian sampai yang VJMTV bareng atau dia waktu itu clear top 10 Dewi itu. Tapi kan dia penyanyi saat itu memang sudah besar. Tapi kan kemudian dengan melihat beliau sekarang kenal sama Mas Agus juga gitu segala macam. Udah jauh, saya lupa kayak yang dulunya. Kita jadi lupa sama yang dulunya. Nah, kan prosesnya tidak ada hari tanpa kajian beliau. Waduh, isinya udah itu hidupnya kan? Iya, hidupnya udah begitu. Nah, sekarang bahkan berbisnis sama Ustadz juga, ala Nabi. Nah, bagaimana kalau Dewi sendiri, pandangan Ustadz gimana? Mbak Dewi itu termasuk artis intelektual menurut saya. Sosok wanita yang mau mikir,
dan mau betul-betul membuktikan apa yang dia katakan. Beliau tuh tipe yang walk the talk. Jadi kalau beliau bilang sesuatu, beliau kerjain beneran. Tapi kalau beliau nggak mau, beliau nggak mau gitu. Jadi memang tipe-tipe yang ya gue harus dapat gitu. Kalau nggak mau. Makanya kan berhijabnya juga prosesnya kan bukan sekedar ikut-ikutan. Iya. Dan trennya membaik. Dulu kan ya, mohon maaf ya, kerudung di leher, masih pakai celana jeans. Sekarang itu loh, Masya Allah. Wah, dia luar biasa. Udah jauh lah pokoknya kita level. Waduh. Luar biasa pengorbanannya untuk Islam dan kepeduliannya untuk teman-teman di Tuli ya. Bahkan beliau sampai belajar bahasa isyarat hanya untuk ingin berdakwah di kalangan orang Tuli. Iya, benar-benar. Sampai akhirnya bantu kan, itu ya, Little Hijabi ya. Little Hijabi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau wrap up, Ji, sebenarnya yang merubah seseorang itu adalah pandangannya tentang kehidupan. Hidup ini apa sih? Jadi pandangan dia tentang hidup ini yang akan merubah semua. Itu yang namanya paradigma, kacamata. Kalau dia mandang hidup ini adalah tempat untuk tujuan mencari kekayaan, maka dia akan mati-matian kejar itu. Tapi kalau dia memandang bahwa dunia ini adalah jembatan menuju akhirat, dia akan kejar akhiratnya. Makanya dia ada dua jalan, yang satu ke dunia, yang satu ke akhirat. Apa kata Nabi? Kejar akhirat, dunianya sujud. Kejar dunia, akhiratnya pergi. Kejar dunia, akhirat nggak dapat. Kejar akhirat, dunia dapat. Ngikut. Ya, dapat dua-duanya sebenarnya. Ya. Sama aja kayak sertifikasi halal ya. Iya. Kenapa? Sertifikasi halal yang makan haram bisa masuk, yang makan halal bisa masuk. Iya. Kalau nggak ada sertifikasi halal, yang makan haram masuk, yang makan halal nggak masuk. Gitu. Justru dapat dua-duanya kan? Iya, gitu. Karena dia ngejar akhirat kan gitu. Benar. Sebenarnya dimudahkan dari sisi bisnis. Iya. Nah, dan yang ternyata puncak yang dicari itu teman-teman itu semua teman-teman yang saya bertemu itu semuanya ternyata mencari yang namanya ketenangan, bukan semata-mata kesenangan. Orang berzina, Ji, senang. Tapi belum tentu tenang. Deg-degan. Kenapa? Ketika diketok pintu, deber. Siapa? Ya nggak? Digerebek sama istri gitu kan. Wah, tapi kalau sama istri kan ya tok-tok-tok ya biasa. Nah, biasa aja gitu, karena istri. Nah, tenang itu yang mahal, Ji. Makanya orang-orang tua kita tuh umurnya panjang, hidupnya tenang. Karena sekarang tuh bunuh diri di apartemen, minum racun, mobil ditabrakin, ya begitu. Karena hidupnya nggak tenang. Mungkin senang, tapi nggak tenang. Akhirnya apa? Prostitusi online. Ayo, 70 juta, 110 juta, ada yang 80 juta. Bener. Kemudian selingkuh gitu. Sama punya pasangan sendiri nggak belum puas gitu. Karena nggak tenang ya. Nggak tenang, Ji. Ya, dan ketenangan itu nggak bisa dibeli ternyata. Walaupun kita punya uang sebanyak dunia dan seisinya, nggak bisa beli tenang. Buktinya apa? Tadi makin kaya, makin nggak tenang. Kan aneh. Nah, itu yang dalam Islam disebut dengan sakinah. Sakinah itu dapat ketika Allah ridho. Makanya ketika orang mencuri nggak tenang. Ketika orang menikah, tenang. Hamil, pacaran, nggak tenang. Hamil, nikah, tenang. Sama-sama hamil. Tapi hasilnya beda. Yang satu, kamu hamil? Iya. Kok hamil sih? Kan cuma digituin doang. Kirain yang nikah, kok kamu nggak hamil? Yang nikah, gue kok nggak hamil? Jadi aneh kan? Padahal sama hamil. Orang yang dapat hasil korupsi, bansos, COVID, nggak tenang hidupnya. Pasti saya jamin nggak tenang. Tapi orang yang dapat harta 100 miliar dari harta orang tuanya, waris, tenang dan senang. Jadi yang kita cari itu, teman-teman, tenang dan senang, Ji. Mahal loh, Ji. Antum bisa main sama anak, sama istri, tenang. Coba sama istri orang lain. Deg-degan. Udah kok tahu deg-degan? Ya deg-degan lah, Sat. Oh, gitu. Takut istri saya tahu. Oh, gitu ya. Tapi benar juga ya, aktivitinya sama. Iya. Tapi yang membedakan adalah posisi akad dari beda, Ji. Jadi ya saya ambil kesimpulan begini. Berzina sama kelakuannya sama. Hubungan seks ya. Nah, dengan suami istri dengan berzina sama yang dilakukan. Yang satu deg-degan, yang satu berdebar. tenang. Gitu kan? Berdebar. Kayak tadi hamil contohnya tadi. Yang satu deg-degan, yang satu malah senang. Iya. Saya itu sampai sujud syukur saking senangnya, kan anak kedua saya itu kan jaraknya 10 tahun. Itu sujud syukur saya masih ingat sampai jendol kepala saya.
Karena 3.650 malam saya tunggu-tunggu kehamilan istri saya. Ternyata nggak hamil-hamil, 10 tahun. 3.600, oh 10 tahun? Iya, kan 365 hari kan 10. 3.650 malam. Ternyata dapat sajad. Itu, makanya sujud. Makanya akhirnya nama anak saya Sajad. Karena Sajad itu hasil sujud saya yang lama, yang panjang, sampai air mata kering. Kemudian yang kedua, dia itu Sajad itu adalah orang yang senantiasa bersujud. Jadi nanti dia senang tuh sujud, dia itu susah juga sujud, dia selalu sujud. Masya Allah. Ya begitu istri saya bilang tuh, Bi, nih lihat, adik datang gitu, tes packnya. Wah, begitu ngeliat langsung, blek, Ji, tuk, sampai lupa, jendol. Saking senangnya. Anak saya, coba kalau anak bukan anak saya. Panik, Ji. Video mirip, tenang nggak? Video mirip, tenang nggak? Nggak akan tenang. Iya. Ngeri loh, Ji. Apalagi, aduh itu salah, video masuk ke file astagfirullah, diungkap, Allahu Akbar, di-download, Allahu Akbar. Saya nggak kebayang. Bisa tidur nggak tuh? Aduh, anaknya, istrinya, keluarganya, apalagi, nauzubillah min zalik. Ada yang lagi zina, mati di atas perut pelacur. Di Ancol, mobilnya hitam, Alphard. Kacanya hitam. Zina, mati di atas perut pelacur. Dia nggak mikir gitu loh. Coba kalau lagi ngakuin gitu, mati. Di saat terakhir malah itu mati. Bisa aja dia seorang ini ya. Iya, dan ternyata Rohis adalah salah satu partai. Digendong, ternyata tinggal celana dalam doang. Bagaimana perasaan anaknya? Bagaimana perasaan istrinya? Hanya karena kenikmatan sesaat. Ji, cari ketenangan, bukan kesenangan. Tenang, pasti senang. Senang, belum tentu tenang. Setuju. Tenang, enak banget. Makanya sakinah itu artinya tenang ya? Tenang, sakana. Makanya saya tenang banget. Rumah saya masih ngontrak, saya tenang. Ya kan? Karyawan saya, ya total ada 300 orang. Saya tenang. Dan senang. Bisnis saya tumbuh, iya, tapi rumah saya ngontrak. Nggak apa-apa, karena rumah saya bukan di sini, di sana. Jadi intinya, kaya itu belum tentu cukup, ya. Miskin itu belum tentu kurang. Nah, tuh. Bisa aja malah tenang. Baik Ari Untung. Menurut saya mengejar kekayaan itu boleh juga, penting asal manfaat, tapi bukan itu tujuan utama. Lebih baik antum punya uang 1 triliun tapi halal daripada 1 juta haram. Ya jelas lah, 1 juta udah halal. Makanya 1 juta haram ya, 1 triliun halal. Lebih baik. Gak ada perbandingannya satu yang lain kali. Makanya yang saya cari sekarang 1 triliun halal. Iya, maka saatnya nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Itu kalimat yang ini kalimat yang kita luruskan. Sekarang rubah kalimatnya. 1 triliun halal daripada 1 miliar haram. Salah satu ciri-ciri abad materialisme atau ciri-ciri akhir zaman adalah materi itu sebagai Tuhan. Maka kalau ngelihat orang, lihat mobilnya apa gitu loh. Makanya suka jengkalin orang. Ngelihat orang kayak gini, ini mah bukan ustadz gitu loh. Ini mah ilmu agama nggak ada. Kenapa? Jenggot kurang panjang. Karena memang manusia dididik oleh lingkungan itu ngelihat hanya yang terlihat. Yang nggak kelihatan nggak ketahu. Makanya kalau ngelihat orang jidat hitam, orang soleh. Padahal kegesek-gesek ke sejadah, bukan sholat. Ngelihat orang jubah, orang alim, padahal tukang ngebal. Tuh, jadi belum tentu, termasuk juga pakai mobil operasional, belum tentu gitu loh. Nah, karena kita tuh selalu dididik sama lingkungan kita sejak kecil kalau dapat hadiah materi, dapat kado materi, tapi immaterial itu nggak pernah terlihat karena kacamatanya bukan iman, Ji.